Selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya Bapak Ibu, tetap semangat. Iya. Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya akan masuk pada sesi yang terakhir. Bapak Ibu tetap semangat ya, semangat pagi. Ayo, selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita mulai dengan materi yang akan saya bawakan di saat ini tentang konsep alur tujuan pembelajaran, saya minta untuk Ibu Sin pimpin kita dalam doa dulu, Ibu. Silahkan, Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali segala kegiatan kita di saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendapatkan banyak materi tentang program sekolah penggerak, tentang prinsip-prinsip dari kurikulum, komponen, dan juga banyak materi yang kita pelajari tentang digitalisasi. Nah, sekarang kita akan masuk tentang materi yang berikut adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk dengan apa itu konsep dan alur tujuan pembelajaran, mungkin saya minta dari Bapak Ibu siapa yang bisa menyebutkan kepada saya ketika kita sudah dapat materi tentang apa itu capaian pembelajaran, apa itu tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang kita sudah dapatkan, baru kita masuk pada konsep alur tujuan pembelajaran. Mungkin Ibu Lani bisa menjelaskan sedikit apa itu capaian tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu seperti apa. Mohon bisa diberikan sedikit argumen Ibu Lani ataupun pendapat Ibu Lani tentang kedua masalah ataupun topik yang saya akan bawakan untuk kelanjutan daripada apa itu capaian pembelajaran dan konsep pembelajaran, tujuan pembelajaran. Silahkan Ibu. Halo. Masih ada keluar. Oh, mungkin kalau Ibu Lani tidak, mungkin satu dari Bapak Ibu yang bisa mengetahui apa itu capaian tujuan pembelajaran dan apa itu tujuan pembelajaran. Ya, jadi Ibu konsep alur tujuan pembelajaran yang sebelum kita sampai pada alur pembelajaran itu kita akan mengambil capaian pembelajaran yang berasal yang sudah disusun oleh pemerintah, kemudian kita kembangkan capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan itu merupakan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, nanti alur-alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas apa yang bisa saya sampaikan. Benar sekali Bapak Ibu bahwa capaian itu ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase tertentu. Nah, sesuai dengan fase-fase yang kita pelajari ada dari fase A sampai dengan fase F. Nah, kita akan lihat pada tujuan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Untuk kita masuk pada rangka pembelajaran, ada dua langkah besar Bapak Ibu yang harus kita pahami untuk kita mengkonsep alur tujuan pembelajaran. Nah, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Sedangkan nanti pada pengembangan modul ajar, yaitu seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Nah, perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Ini dua langkah umum yang nanti kita akan masuk pada kita melihat bagaimana kita merancang konsep alur tujuan pembelajaran. Berikut, konsep alur tujuan pembelajaran. Itu kita harus lihat dua yang tadi,
ada sangat berkaitan karena konsep alur tujuan pembelajaran ini sangat berkaitan dengan capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran yang tadi saya lihat lagi bahwa pada konsep kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian terdiri dari 6 fase, yaitu dari fase A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Fase tersebut adalah fase dari, kita lihat bahwa itu dari A kelas 1 dan kelas 2, fase B itu kelas 3 dan kelas 4, fase C adalah kelas 5 dan 6, fase D kelas 7 dan 9 sampai 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 dan 12. Untuk kita mau buat ini, kita harus memahami lagi ini fase. Hal ini hal yang baru bagi kita untuk kita pahami agar kita membuat tujuan, capaian tujuan alur sampai pada konsep itu tidak kita salah penerapannya. Alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, konsep alur tadi sudah Bapak Ibu. Nah, sini sekarang kita lihat dia punya konsepnya. Nah, konsep alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, dalam alur tujuan pembelajaran ini kita ada punya 3 item yang sangat penting yang harus kita pahami, kita mengerti benar bahwa ini ada kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, konten konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, dan ada variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu ingat bahwa di dalam ketiga item ini Bapak Ibu, dalam merancang sebuah RPP yang baik ataupun bahan ajar yang baik, itu tetap kita harus mencerminkan nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila. Ini yang dituntut karena pembelajaran yang kita rancang itu harus berpusat pada siswa dan mengukur kemampuan serta kebutuhan siswa. Supaya karena itu membuat pembelajaran itu menjadi aman, menyenangkan secara holistik bagi setiap siswa. Nah, fase pada gambar ini Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa fase A dimulai kelas ini dan dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Kemudian juga bisa diarahkan sampai dengan tujuan pembelajaran ya 2.1 dan seterusnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan bersama, yang kita rangkai bersama atau yang kita buat bersama pada satuan pendidikan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita akan rancang dalam kurikulum kita, kurikulum mandiri yang kita bisa memberikan yang terbaik bagi siswa sesuai apa yang kita pelajari, dan kita tidak terlepas daripada kita punya visi besar yaitu visi pendidikan Indonesia memajukan yang maju dan mandiri berdasarkan profil Pancasila. Itu yang harus dipahami. Nah, ini saya akan memberikan saja sedikit contoh alur tujuan pembelajaran sesuai apa yang dipelajari. Capaian pembelajaran itu ini contoh alurnya ya, pelajar memahami ide pokok dan ide perinci serta mengenal akurasi informasi dalam paparan lisan, menjelaskan kembali atau menganalisisnya serta menyampaikan pendapat, penggunaan pengetahuan yang diperoleh dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelajar juga membaca dengan fasih dan memahami kata-kata baru dalam konteks yang spesifik serta mengenal akurasi informasi dalam bacaan. Pelajar menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari bacaan lain. Pelajar menulis riset sederhana terkait topik dan dikenali menggunakan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam metodologi sederhana. Nah, tujuan pembelajaran
Pelajar menemukan ide pokok dan ide perinci serta menjelaskan kembali isi atau informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak diskusi dan paparan lisan oleh orang lain terkait dengan topik yang dikenal. Tujuannya pelajar mengidentifikasi dan menjelaskan arti kata-kata jarang muncul dan kata-kata baru dalam bacaan serta menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks yang spesifik yang dikenali. Ada juga pelajar menerapkan norma kesopanan, sikap dan menggunakan kata-kata diksi sesuai konteks budaya dan konteks bahasa lisan serta menghargai penjelasan lawan bicara pada saat berdialog atau berdiskusi untuk menjelaskan masalah secara bersama-sama. Ini mungkin contohnya saja Bapak Ibu, tinggal bagaimana kita pahami dan kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada saat ini tentang apa itu konsep alur pembelajaran dan caranya untuk kita masuk pada pembuatan perangkat ajar yang harus kita capai bersama di lembaga tempat pengabdian kita, terutama di satuan pendidikan kita. Kurang lebihnya demikian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya dengan paparan saya di hari ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk menanggapi atau memberikan saran kepada saya sesuai dengan materi yang saya bawakan di saat ini. Terima kasih. Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau sudah paham tentang materi konsep alur tujuan pembelajaran, silakan Bapak Ibu. Ya, sudah paham semua itu. Baik, sementara kami sudah pahami. Ya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mohon supaya kita kembali masing-masing kita tetap semangat, kita harus baca lagi, mempelajari lagi kembali materi ini dengan baik agar apa yang kita rancang, apa yang kita buat itu sangat bermanfaat dan bisa kita menjadi yang terbaik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih banyak atas kesempatan dan untuk menutup sesi ini saya minta kembali Pak Mon untuk berdoa. Silakan Pak Mon untuk pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Ibu Stani. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri seluruh kegiatan kita di sore ini. Mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Mon. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua. Sampai kita jumpa lagi pada pertemuan berikut. Tuhan berkati kita semua. Amin.